APBD 2026, saya anggota DPRD DKI, Bapak Ibu, hari ini di sini hadir lengkap Sudin Teknis dan Dinas Sosial DKI Kecamatan. Bapak Ibu kalau tidak terdata kemarin banyak yang demo ke Dawis, yang demo ke Pak RT, Pak RW. Kenapa desil saya 6 sampai 10? Kalau desil 6 sampai 10 kan dapat bantuan tuh. Padahal Bapak Ibu ini orang yang perlu dapat bantuan, kan segala keluh kesah, saran dan masukan kepada kami yang di depan ini supaya kami bisa menyampaikan ini Bapak Ibu ke teman-teman di eksekutif, khususnya di Pak Gubernur dan jajarannya. Untuk isu itu usulan supaya setiap tikungan itu ada kaca yang bulat besar itu ya. Dan karena penting juga kalau kita belok bisa lihat ya sisi kanan kirinya. Ya mungkin itu saja yang saya dapat usulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Denisa, saya mau bertanya mengenai banyak ibu-ibu di sini yang tidak tahu apa itu desil. Ya, jadi kita pengen dijelaskan, dan desil 1 sampai desil 6 atau sampai desil 10 itu seperti apa? Kita cuma pengen tahu. Mungkin banyak ibu-ibu, desil itu apa sih? Kenapa sih saya di desil sini, di desil 2 atau desil? Jadi takutnya belum ada yang tahu gitu. Jadi minta dijelaskan mengenai desil. Saya Faisal dari RT 8 RW 02. Banyak ibu-ibu yang pada resah dengan adanya anak-anak yang pada dipaksa merokok di taman. Jadi kita minta untuk pengawasannya. Dan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diperlukan kakak cembung sama apa tuh polisi tidur ya Pak? Kakak desil. Ini yang petugas yang pendataan ini harus jalan nih, Azma, Mia, kamu Dawis kan ya? Mia, iya, Dawis tuh. Mengapa kita mengelompokkan desil atau sosial ekonomi warga atau penduduk? Itu nanti menjadi acuan untuk memberikan bantuan sosial, ya. Ini secara teorinya bacaannya seperti ini. Dalam konteks sosial di Indonesia, desil adalah metode memerintahkan dan mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 tingkat skala kesejahteraan berdasarkan data ekonomi dan sosial. Sama ya Bu yang saya ucapkan tadi ya. Yang Ibu sampaikan itu kan terkait anak-anak dipaksa merokok ya. Itu kalau buat saya persoalan taman interaksi itu jauh sedikit kalau itu. Ini catatan saya yang pertama, anak-anak dipaksa merokok entah oleh warga yang mana atau orang dari mana. Yang kedua, listrik mati ya dia, listrik mati. Yang ketiga, air mati akibatnya tanaman juga mati semua sekarang udah dicek. Yang keempat, jaring lapangan pada putus semua, benar nggak ya Ibu ya? Tuh udah pada jebol, udah. Terus yang kelima, baut-baut ayunan udah pada lepas, benar nggak Bu? Nah, ini ada lagi nih, yang keenam, yang ketujuh, pintu ruangan Pamda udah rusak. Tuh, yang terakhir, pintu pagar juga rusak. Oke, semuanya sudah saya cek 1-2 hari yang lalu Bu. Kamar ini udah 3 harian ini Pamdal security saya, jadi di kita itu ada namanya Pamdal sifatnya patroli. Jadi dia bertugas keliling taman selama 24 jam se-Jakarta Utara. Jadi selama 3 harian ini sudah saya minta untuk selalu taman interaksi dicek setiap malam. Nah, masalahnya kita kan nggak bisa tahu ya apakah gangguannya itu jam berapa. Peruntukan arti titik lokasi tolong diperhatikan, tidak peruntukannya di dalam kecil Pak.
Nah itu ada space dan tidak di atas saluran air. Jadi seperti itu. Jadi tolong diperhatikan lokasi yang akan dibangun. Bentar demikian Pak Izin Pak. Akan tambah lagi Pak. Aduan Bapak Satpol. Tujuan kita bagus kan, kita pemerintah membuat taman interaksi gitu buat masyarakat di RW 02 khususnya, tapi umumnya buat Kelurahan Sukapura gitu. Tapi ada oknum-oknum gitu memaksa anak-anak merokok di dalam. Itu merokok di dalam, akhirnya ibu-ibunya pada resah nih gitu. Dipaksa sama anak-anak tanggung gitu, anak-anak ABG ya. Yang dipaksa merokok anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun gitu. Disuruh merokok di situ. Dan ini juga Pak Kasapel memang nanti kalau sudah diserahkan pengawasan dan sebagainya, diserahkan nanti atau sama para pengurus RW, itu memang harus ada security-nya.